akan memperkenalkan sejarah Museum Siraja, mulai dari barang-barang peninggalannya sehingga sejarah museumnya. Sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan. Saya Muhammad Farel Gasyakari, biasa dipanggil Farel. Jalan kaki ya sudah. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Fauzan. Halo semua, perkenalkan nama aku Farel Sebana dari kelas 10 5. Dadah. Saya Muhammad Al-Fayed, biasa dipanggil Fayed. Halo, perkenalkan nama aku Faris Arkan, biasa dipanggil Faris. Tunjukkan suaramu. Saya pastikan, saya mau bertanya. Di sini kan Raja Gunung Tabur cuma sampai 7. Nah, makam raja ketujuhnya itu ada di Gunung Tabur atau ditempatkan di tempat lain? Paris, makam raja-raja Gunung Tabur. Yang pernah aku lihat, ya, insya Allah kayaknya di Kabupaten Berau semua makamnya. Tapi yang pernah aku lihat makamnya termasuk buyutku yang pertama. Itu nggak tahu aku Gaji Mahyudin ini enggak. Yang kedua, datukku. Itu posisinya di makam Gunung Tabur, keluarga Kesultanan Gunung Tabur, di belakang masjid tua, masjid lama, di belakang keraton. Itu pas ada masjid itu. Terus yang kedua, Sultan Hasanuddin di situ juga. Sultan Muhammad Syarifuddin aku belum pernah lihat. Siranuddin belum pernah lihat aku. Yang keenam ada berdekatan di situ. Yang ketujuh di situ. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fayed. Saya ingin bertanya, kenapa zaman dulu di Kerajaan Berau dibagi dua, jadi Raja Gunung Tabur dan Raja Temanggung? Pertanyaan bagus. Begitu. Jadi ya, dari ini singkat saja tadi itu kan sudah sempat kita bahas. Memang dari awal Raja pertama Haji Sugianata Kusuma itu mulai Raja pertama sampai ke Raja ke-8 itu pergantian raja itu setahun mangkat baru diganti. Pas kebetulan istrinya mulai Raja pertama dan ke-8 itu istrinya cuma satu. Itu cikal bakal masih Raja Berau, masih satu. Jadi terbagi dua menjadi Raja Gunung Tabur dan Sambaliung tadi itu. Mulai awalnya di Raja ke-9 namanya Raja Aji Dilayas. Itu istrinya ada 2. Istri 2 itu dia punya mahkota masing-masing. Jadi setiap ada pergantian tahta setiap 2 tahun ya, kalau raja pertama sampai 8 itu mangkat baru ganti, meninggal sudah tidak ada, ganti. Setelah mahkota pertama Suri pertama jadi raja, kedua Ya Pak, kan dulu Berau itu adalah suatu daerah kerajaan. Nah, dia juga berdiri di abad 14 pada tahun 1377. Nah, dan dia juga dibangun dengan corak Hindu Buddha. Nah,
pertanyaan saya itu apa hubungan Hindu-Buddha sama kerajaan pada zaman itu? Nah, tapi sudah terjawab sebenarnya dengan kuceritakan tadi itu, dengan asal usul tadi itu. Kenapa corak tadi itu awalnya tadi namanya Aji Suryananta Kesuma, asal dari nama Badi Dipatung, tapi namanya dari mana, ya kan? Di abad 700-an diserang oleh Raja Kumandala. Nah, itu paham-paham dulu atau alir apa anutan-anutan dulu, namanya tadi tuh paham animis yang masih Islam tidak ada. Itulah yang namanya corak tadi aliran Ya, Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu animis. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan. Saya ingin tanya gimana cara pembagian warisan pada zaman kerajaan Berau terdahulu. Karena setelah raja meninggal pasti ia meninggalkan hartanya, dan cara pembagiannya gimana? Biasanya kan raja itu kan dia tadi mangkat baru ganti kan. Biasanya itu warisan itu ya sudah turun temurun. Ya punya semuanya kalau urusan, apalagi dipimpin raja, ya punya raja. Ya, punya raja. Siapa misalnya raja pertama ada anaknya jadi raja, dia punya semua harta warisan. Itu logika kita, betul. Ya. Setelah dibagi dua, apalagi itu di raja mulai dari 12 itu kan mengenal dengan Islam. Nah, mulai dari situ ada sudah pembagian warisan itu ada berbeda secara logika kita ya. Di tempatnya di Sultan Muhammad Zainal Abidin itu dia menerapkan hukum Islam, warisan pun dengan secara Islam membaginya. Ya. Nama saya Muhammad Farel Syarif, biasa dipanggil Farel. Nah, ini saya mau nanya Pak tentang nama Sultan yang ke-12 di dataran Raja Berau. Itu kan Sultan Muhammad Hasan. Saya itu Sultan sebelumnya ada di Sulawesi. Nah, apakah memang ada hubungannya dengan Sulawesi? Nama Raja Berau ke-12 namanya Sultan Muhammad Hasanuddin. Itu termasuk Sultan, itu nama. Tapi ada kita sangkut pautnya dengan Bugis juga. Tahu? Apa? Oh enggak. Oke, nama mungkin sama. Tapi Jadi, setelah kami mendengar cerita sejarah Berau, ternyata dulunya sebelum Berau terbentuk, ada 7 kampung yang berinisiasi untuk menyatukan kampung mereka, yang kini dinamakan Kabupaten Berau. Dan tahukah kalian bahwa dahulu Berau bukanlah kabupaten atau kota, melainkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja pertama, yaitu Badi Dipatung, yang memiliki gelar Aji Suryanata Kesuma. Konon katanya ia memiliki nama Badi Dipatung karena ia ini lahir di bambu yang pecah, sehingga dinamakanlah ia Badi Dipatung. Badi Dipatung ini adalah orang yang sangat berjasa sekali loh. Ia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam pembentukan wilayah kerajaan Berau ini. lain aturan tersebut itu tidak boleh kamera. Barang bersejarah yang pertama disuguhkan kepada kami yaitu adalah mangkok dari peninggalan dinasti Cina. Mangkok ini adalah mangkok yang dimiliki oleh kasta-kasta orang kaya pada zaman dahulu dengan menggunakan mangkok ini sebagai terapi rendam kaki atau sengka. Ini diusap dengan menggunakan air. Kita rendam airnya dulu dengan tangan ya. Mangkok dinasti ini memiliki keunikan, yaitu saat disentuh dengan menggunakan air, dia akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Nah.
adalah salah satu kelebihan dari Museum Si Raja Teluk Bayur ini di antara museum-museum lain yang ada di Kabupaten Berau, yaitu di sini kita diperbolehkan untuk memegang atau merasakan langsung bagaimana tekstur atau bahkan bunyi dari barang-barang peninggalan sejarah yang ada di museum ini. Barang bersejarah yang kedua yaitu adalah perhiasan atau atribut keluarga kerajaan zaman dahulu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau film Cina itu kan Di bagian rak paling bawah ini adalah aksesoris perempuan, dan rak paling atas yaitu mahkota adalah aksesoris bagi keluarga kerajaan laki-laki. handuknya yang di sini tadi kita namanya perannya seka. Nah, referensi itu Bapak sebutkan ini pernah. Barang yang ketiga adalah parang Ajiballa. Purbakala, Jakarta. Meneliti Parang ini biasa digunakan oleh para raja yang ingin ke daerah kekuasaannya yang berjarak jauh. Oke. Ada lagi uniknya, parang ini sarungnya beda. Sarungnya apa ini? Bambu. Bambu. Kalau parang-parang biasa sarungnya kayu ya. Nah, ini namanya parang Ajiballa. Kenapa dinamakan Ajiballa? Terbelah dua. Entah hari, entah minggu, entah bulan, entah tahun, entah beberapa puluh tahun, ini akan menyatu begini. Kenapa Bapak bisa menyebutkan? Karena Bapak sudah pernah melihat. Barang yang keempat adalah mata uang zaman dahulu. Sebenarnya masih ada barang-barang peninggalan bersejarah lainnya, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kami hanya mengambil cuplikan video dari beberapa barang-barang peninggalan di atas. Dari Jepang, dari Cina. Nah, itu dia sejarah dari Museum Si Raja. Sekian dan terima kasih. Dadah.